Sebagai provinsi kepulauan, moda transportasi laut sudah menjadi kebutuhan yang harus terus digenjot sebagai salah satu penunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di setiap wilayah. Dari tahun ke tahun, baik pemerintah maupun pihak swasta tampak makin serius membenahi moda transportasi laut di Nusa Tenggara Timur. Mulai dari pelabuhan, dermaga laut, sampai pada penyediaan kapal-kapal penyeberangan, semuanya dirancang dan sudah mulai berjalan baik. Salah satu pihak swasta yang selama ini membantu pemerintah dalam menunjang transportasi laut adalah PT Multiguna Maritim. Setelah sukses menghadirkan kapal motor penyeberangan atau KMP Garda Maritim 3 pada Oktober 2020 lalu, PT Multiguna Maritim kini kembali meresmikan kapal keduanya KMP Garda Maritim 7. Kapal motor penyeberangan jenis Roro ini akan melayani rute penyeberangan Kupang Pulau Rote. Peresmian KMP Garda Maritim 7 dihadiri langsung oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat bersama para Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Komisaris Utama dan para Komisaris PT Multiguna Maritim pada Jumat 27 Agustus 2021. 3, 2, 1. Komisaris Utama PT Multiguna Maritim Bobi Pitobi bersama Komisaris PT Multiguna Maritim Bobi Lianto dan Direktur PT Garda Maritim Yusak Benu yang merupakan putra Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen kuat untuk membangun Nusa Tenggara Timur, salah satunya lewat transportasi laut. Hadirnya kapal Garda Maritim 7 tentu menjadi dambaan masyarakat, khususnya di wilayah Kupang dan Pulau Rote, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Memiliki ukuran lebih luas dan daya mesin yang lebih besar, KMP Garda Maritim bisa mengangkut semua jenis kendaraan dan memangkas waktu tempuh menjadi 3 jam. Jadi kapal Maritim 3 sudah kita launching pada Oktober tahun 2020 kemarin yang sudah beroperasi hingga saat ini. Saat ini tibalah saatnya untuk Garda Maritim 7 dan diperkirakan Garda Maritim 10 akan beroperasi sekitar bulan Desember tahun 2021 ini. Nah, ini adalah hasil daripada kolaborasi antara putra-putra daerah di NTT untuk membantu saudara-saudara kita dalam hal transportasi laut. Seperti kita ketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 178 pulau yang ada di NTT. Nah, ini untuk menyambungkan satu pulau ke satu pulau yang lain, ini membutuhkan transportasi yang sangat-sangat luar biasa, transportasi udara maupun transportasi laut. Tetapi dikarenakan jarak antara pulau dan pulau ini sangat-sangat jauh, nah, oleh sebab itu kami berinisiatif untuk melakukan transportasi laut agar memudahkan transportasi dan melakukan perekonomian yang bisa lebih baik lagi ke depan agar bisa lebih lancar untuk semuanya. Oleh sebab itu, kami dari putra-putra daerah, Pak Bobi Lianto, saya, Pak Yusak Benu, bersama Pak Brian Gotama, dan juga teman-teman dari Jakarta, kita mengadakan konsorsium untuk memenuhi kebutuhan ini akan transportasi yang ada di NTT ini. Jadi ini merupakan kapal kedua dari 3 rencana kapal yang akan kita launching dalam tahun ini. Garda Maritim 7 diperkirakan, Garda Maritim 10 diperkirakan bulan Desember tahun 2021 ini
sudah akan bisa berlayar pada tahun ini. Tambahkan bahwa Garda Maritim ini adalah salah satu bentuk konsorsium yang bersama-sama dari Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur. Kami membentuk forum investasi bersama ini sehingga membentuk konsorsium untuk mensupport perekonomian di NTT. Untuk satu kebangkitan ekonomi NTT, kita bentuk konsorsium dalam beberapa bidang. Ya. Salah satu ini adalah di bidang maritim karena kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan. Seperti yang disampaikan Pak Komisaris Utama tadi, Pak Bobi Pitobi, bahwa kita sangat membutuhkan ini untuk menghubungkan setiap pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. Dan ini tahun ini Garda Maritim ke-10 nanti itu berarti kapal yang ketiga. Ya, ini adalah kapal kedua dan ini adalah satu kehormatan bagi kita semua kalau hari ini kami bisa kapal ini bisa di-launching oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat, bersama seluruh bupati dan wali kota, bupati se-Nusa Tenggara Timur. Ini adalah satu kebanggaan kita. Ini juga punya arti bahwa pemerintah 100% mendukung. Ini pertama kali diresmikan. Bukan hanya gubernur, tetapi semua kepala daerah. Bupati, kepala daerah. Kami menanggapi ini sebagai satu bentuk dukungan yang kuat dari pemerintah bagi kami untuk di pihak swasta, Kamar Dagang Industri, PT Garda Maritim, untuk terus membangun NTT, perekonomian NTT, dan saya pikir ini adalah satu awal dari kebangkitan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Menurut kami, hal yang utama saat ini adalah transportasi antara orang perorangan itu menjadi hal vital. Di kemudian hari kita akan merencanakan hal-hal seperti itu. Saat ini, kalau untuk transportasi komoditi sebenarnya sudah ada kapal-kapal perintis yang melayani hal-hal tersebut. Tetapi itu akan menjadi tugas dan tanggung jawab kami ke depan setelah kita benahi dulu perekonomian dan transportasi untuk perorangan dan kendaraan. Setelah ini selesai, baru kita bisa fokuskan ke situ. Tapi itu menjadi prioritas kita karena seperti Pak Bobi katakan tadi bahwa kita di kepulauan, di Pulau NTT sebagai provinsi kepulauan ini, transportasi laut menjadi transportasi yang sangat-sangat dibutuhkan. Mau itu untuk kebutuhan perorangan atau maupun kebutuhan penyeberangan maupun kebutuhan akan komoditi tadi. Nah, itu akan menjadi konsentrasi kita dari PT Garda Maritim untuk melihat ke depannya. Dan ini jalur-jalur yang kita masih menghubungkan ini masih banyak sekali sih pekerjaan PR kita ya, begitu ya. Karena kita dari 178 pulau ini masih sangat banyak, masih banyak sekali pulau-pulau yang belum terjangkau. Nah, kita mau mengakseskan dulu, mengkonektivitaskan pulau-pulau ini dulu, paling utama. Setelah itu akan mengikuti komoditi-komoditi dan kapal-kapal barang dan lain-lainnya. Kenapa kita memilih ferry Roro seperti ini? Ya, karena ini bukan hanya sebenarnya kapal penumpang, tetapi tentu komoditi ini juga mengirim komoditi tentu. Karena selain penumpang, ini kapal feri ini justru memuat truk-truk yang bisa memuat komoditas ya, semua yang kita punya. Sehingga ini menjadi jawaban bukan hanya penyeberangan penumpang ya, tetapi juga langsung dengan membawa barang-barangnya, komoditi dan lain-lain. Dan ini yang dibutuhkan menurut kita. Ya, itulah kita fokus. Kalau kapal barang itu kan hanya kargo saja, ya, dan itu perlu pelabuhan peti kemas dan pelabuhan khusus untuk itu ya. Nah, tapi dengan ini akan memudahkan begitu mereka membawa produknya, barang dengan truknya langsung di atas truk, sehingga begitu tiba langsung truknya bisa beroperasi di situ. Nah, kita harapkan adalah dengan adanya ferry Roro penumpang ini ya, KMP, itu penyeberangan ini bisa dilakukan terus menerus konsisten. Dan setiap truk yang pergi pulang itu terus membawa komoditi pergi dan komoditi yang masuk kembali. Dan ini yang menghubungkan seluruh Nusa Tenggara Timur. Dari Garda Maritim, ya, kita juga beroperasional menciptakan suatu budaya yang sangat tertib. Di Garda Maritim kita bisa dicek nanti kebersihannya, ketepatan waktunya,
dan juga prosedur SOP-nya. Ini semua yang kita ciptakan dan kita mencoba untuk merubah budaya kita agar lebih tertib, lebih baik untuk melayani masyarakat. Nah, di kapal-kapal Garda Maritim kita semua, dari kapal Garda Maritim 3 dan 7 ini dan 10 yang akan datang, kita beroperasi selalu on time pada saat keberangkatan. Ada penumpang atau tidak ada penumpang, kapal harus jalan. Jadi tidak kita menunggu penumpang baru kapal jalan, tidak. Jadi semua itu kita harus merubah budaya agar ini bisa lebih tertib dan lebih baik ke depannya. Dan ini kita harapkan masyarakat bisa mengambil memanfaatkan hal-hal ini, begitu. KMP Garda Maritim 7 juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi penumpang. Untuk kelas ekonomi, sudah tersedia pendingin ruangan dengan tayangan hiburan sepanjang perjalanan. Selain itu ada ruangan VIP, kantin, toilet yang bersih, dan sarana untuk beribadah. Direktur PT Garda Maritim Yusak Benu juga berkomitmen di akhir tahun 2021, PT Garda Maritim akan kembali menghadirkan kapal motor penyeberangan baru untuk memenuhi kebutuhan pelayaran masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sesuai rencana dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, PT Garda Maritim akan menghadirkan 20 kapal motor penyeberangan di wilayah Indonesia bagian timur. Dan khusus untuk wilayah NTT, setiap tahunnya akan ada tambahan maksimal 2 kapal motor penyeberangan baru. Kalau saat ini Kupang Rote orang hanya 1 kali pulang pergi, maka dengan hadirnya Garda Maritim, kami sudah berjanji dan kami berkomitmen bahwa 1 hari ada 1,5 kali atau maksimal 2 kali pulang pergi, supaya masyarakat Kota Kupang atau masyarakat Rote yang ingin mengunjungi Rote ataupun Kupang, pagi dia bisa ke Rote, pulangnya dia bisa kembali pada sore hari. Ada Bapak GM ASDP yang hadir bersama kami, hormat diberi Pak. Kami memohon untuk diberikan izin agar kapal kami ini bisa berangkat on time pagi hari, sehingga sore hari kami bisa 2 kali pulang pergi atau 1,5 kali. Dan pada kunjungan kerja kami ke Sika Maumere, kami telah bertemu dengan Bapak Bupati, dan kali itu kami menyerahkan surat permohonan kami untuk melayari Nagakeo, Sika, Flores Timur, Larantuka, Adonara, dan Lembata. Jika Tuhan berkenan, kami kapal ketiga di akhir tahun ini akan melayari ke sana, tetapi kami juga diberikan tugas oleh Bapak Gubernur bahwa kami diminta juga melayari Kupa, Sabu, Waingapu. Tentu kami akan mempelajari dan mempertimbangkan semua aspek, sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, Ring of Beauty NTT, kami sebagai putra-putra daerah dapat hadir untuk menjadi berkat untuk masyarakat NTT. Gubernur NTT Victor Bung Tilulai Skodat memberi apresiasi dan menyambut baik langkah yang dilakukan para putra-putra NTT lewat hadirnya kapal motor penyeberangan di NTT. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi masyarakat di setiap daerah akan terus meningkat. Mudah Nusa Tenggara Timur mampu memberikan sebuah karya di mana NTT membutuhkan pelayanan-pelayanan seperti itu. Ini merupakan mimpi dan hari ini dapat kita realisasikan. Ya, SIP promote this trade. Wah, ini luar biasa. Ini karena itu memang NTT yang selama ini saya selalu katakan bahwa bukan saja mahal dari Jawa ke Kupang, tapi antar pulaunya pun perdagangannya mahal karena kita tidak punya desain pembangunan dan politik transportasi laut kita.
ini kita bersyukur kepada Garda Maritim yang hadir dan ASDP dan seluruh kita untuk berpartisipasi. Kalau tadi saya katakan Kupang, Sambu, Sumba, Kupang itu harus dihadir. Clemens Funit, AFB TV melaporkan. Garda Maritim